Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, Nabiyil Umi wa ala alihi wa syahbihi wa barik wa salim. Sahabat An-Nasihah dimanapun berada, semoga sehat walafiat selalu dan tidak bosan untuk mendengar nasihat dari manapun datangnya. Berikut kami bagikan kembali nasihat Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih. Beliau berkata, "Aku sungguh kasihan kepadamu. Engkau mengaku berilmu, tetapi engkau masih bergembira dan bersedih, seperti orang-orang bodoh. Kegembiraanmu adalah karena harta dan penerimaan makhluk terhadapmu. Engkau dilalaikan daripada hikmah, dan hatimu menjadi keras. Seorang mukmin tidak akan bergembira, kecuali karena Allah, bukan karena lainnya. Apabila engkau terpaksa bergembira karena dunia dan harta, maka gunakanlah harta itu di jalan Allah. Engkau berikan kepada orang-orang yang melayani Allah dan memberi pertolongan kepada mereka untuk beribadah. Selalulah engkau takut kepadanya, baik siang maupun malam hari, hingga dikatakan kepada hati dan batinmu. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Taha ayat 46 yang artinya, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Engkau tidak termasuk ulama tarikat, karena engkau menghafal akan ilmu, namun tidak engkau amalkan. Maka pastilah engkau bukan ulama pewaris para nabi. Kewarisan hanya benar apabila disertai ilmu, amal, dan ikhlas. Ketahuilah kedudukanmu, janganlah engkau berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada dirimu. Turutilah takdir Allah terhadap dirimu. Dengan demikian Dia akan menerimamu, memberi pertolongan dan rahmat kepadamu, menanggung beban beratmu, dan selalu bersamamu di dunia dan di akhirat. Apabila iman seorang itu sudah benar-benar kuat, maka dia disebut orang yang yakin. Apabila keyakinannya sudah benar-benar kuat, maka dia akan disebut wali. Apabila kewaliannya benar-benar kuat, maka dia akan disebut alim. Apabila kealimannya benar-benar kuat, maka dia akan disebut orang yang cinta. Apabila kecintaannya benar-benar kuat, maka dia disebut kekasih. Apabila hal ini benar pada dirinya, maka dia disebut orang kaya, dan dia didekatkan kepada Allah, serta berasa tenteram bersamanya. Dia berasa tenteram karena dekat kepada Allah. Allah akan memperlihatkan kepadanya rahasia-rahasia hikmah, ilmu, dan perkara yang telah lalu, dan yang akan datang. Perintah dan takdirnya bergantung kepada kekuatan hatinya. Kemudian dia berdiri bersama Allah, dan keluar dari makhluk dengan hatinya. Apabila datang ilmu Allah yang telah lalu, sedangkan dia memperoleh rezeki, makanan, minuman, pakaian, dan istri, maka dia tidak menemui orang yang menjadi penyebab rezekinya itu. Karena tidak ada penyebab antara dia dan dirinya, maka Allah sendirilah yang akan memberikan rezeki itu, agar ilmunya tidak hancur dan batal. Maka Allah menciptakannya dalam wujud lain, agar ilmunya yang dahulu tidak berkurang. Dia menerima rezekinya sebagaimana anak kecil disuapkan nasi, atau bagaikan seorang ibu menyuapkan makanan ke dalam mulut anaknya yang sedang menyusu. Rezeki yang menjadi bagiannya itu turun ke dalam mulutnya, dan dia wajib memakannya. Sebagaimana seorang yang sakit wajib memakan obat yang diberikan oleh dokter kepadanya. Betapa ruginya orang yang tidak mengenal Allah dan tidak bergantung di tepi rahmat-Nya. Betapa ruginya orang yang tak bergantung kepo dunia dalam hati dan tidak berharap pada anugerah dan rahmat-Nya. Wahai kaum ahli tarikat, Allah sendirilah yang mendidik hati para sidikin semenjak kecil, hinggalah mereka mencapai dewasa. Setiap kali Allah mencoba mereka dengan sebagian cobaan, dan melihat kesabaran mereka, maka bertambahlah kedekatan mereka kepadanya. Cobaan tidak dapat mengalahkan mereka, dan tidak sampai kepada mereka. Bagaimana mungkin cobaan itu akan sampai kepada mereka, sedangkan ketika cobaan itu datang, hati mereka ada di atas sayap burung-burung. Wahai kaum, betapa ruginya orang-orang yang menyakiti hati mereka,
karena Allah murka kepadanya, menjauhkannya daripadanya, dan melaknatnya. Wahai hamba, jadilah engkau sebagai murid kaum ahli tarikat, belajar kepada mereka, dan melayani mereka. Apabila engkau selamanya seperti ini, maka engkau akan menjadi pemimpin dan orang yang disegani di kalangan manusia. Barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah dan kepada hamba-hambanya yang soleh, maka Allah akan mempertemukannya dengan mereka dan menjadikannya sebagai pimpinan mereka. Kemudian, bagaimana pula seandainya engkau melayani orang-orang pilihannya? Ya Allah, jadikanlah kami orang yang benar-benar beriman, kemudian yakin, dekat, cinta, rindu kepadamu serta akhirnya tentram bersamamu di dunia dan di akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.